Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Dan di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang satu kontroversi atau sesungguhnya kita ini harus makan berapa kali dalam sehari ya. Dan ada banyak pendapat ya. Dan tentu teori yang paling umum yang sudah kita sampaikan adalah teori tentang makan 3 kali sehari minimal ya. Nah, dalam konteks Islam ya, ada juga 2 pendapat di sini ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan juga tentang makan 3 kali sehari ya. Tetapi ada juga yang mengatakan makan cukup maksimal 2 kali sehari. Nah, pada podcast ini kita masih melanjutkan tentang pendapat yang pertama, yang mengikuti pendapat yang umum yang hari ini juga berlaku ya, yaitu tentang makan 3 kali sehari ya. Setidaknya ada 2 tulisan yang bisa saya ambil ya. Yang pertama adalah tulisannya Rizka Fitria dalam Detik Food. Kemudian juga tulisannya Nawati dari Hikmah ya. Jadi menurut 2 tulisan ini ya, Rasulullah SAW juga setidak-tidaknya disinyalir gitu ya, mengajarkan tentang makan 3 kali sehari. Mengatur pola makan adalah rahasia sehat Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak pernah telat makan. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatur waktu untuk sarapan, untuk makan siang, dan makan malam. Jadi menurut 2 pendapat ini, Rasulullah pun menegaskan tentang 3 waktu makan itu ya, sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan Nabi Muhammad SAW diutus tentu sebagai suri teladan yang baik ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab disebutkan ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik ya bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW ada teladan bagi umat Islam, dan terus kita ikutin ya, sehingga di dalam satu kaidah fikih yang paling populer bahwa kita ini akan selamat ya, selama kita berpegang teguh pada 2 kunci, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan berkali-kali juga banyak orang mengatakan ya, banyak para ustadz mengatakan, para kiai mengatakan, para ahli agama mengatakan ya, bahwa selalu semangatnya adalah kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW ya, bahkan itulah satu-satunya jalan selamat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Islam mengatur tentang perilaku makan tadi ya. Jadi pembenaran ya, ataupun ya justifikasi terhadap perilaku makan 3 kali ya. Jadi menurut kedua pendapat ini, Nabi Muhammad SAW juga melakukan sarapan ya. Nabi Muhammad SAW senantiasa berupaya untuk sarapan pagi ya. Lantas kapan waktu Nabi melakukan sarapan? Jadi kebiasaan Nabi itu setelah sholat subuh biasanya dia tetap diam di masjid sampai waktu syuruk ya, waktu orang bilang sholat duha awal ya. Jadi inilah kebiasaan Nabi. Setelah itu
dia akan pulang, dan setelah pulang dia selalu mencari apa yang bisa dimakan ya. Biasanya yang dimakan adalah air dan korma ya, air putih dan korma ya. Kadang-kadang kalau ada susu kambing, dia juga mengkonsumsi susu kambing dan korma ya. Dari Aisyah, Bapak Rasulullah SAW bersabda, pada korma ajwa yang tumbuh di aliyah yang dimakan di awal pagi terdapat obat dari semua penyakit sihir dan racun. Jadi riwayat Ahmad nomor 23.592. Jadi itulah yang menjadi dasar tentang ternyata Rasulullah SAW mencontohkan untuk sarapan ya, walaupun sarapannya tidak seperti kita ya. Jadi sarapannya hanya air putih dan korma, atau kalau ada susu kambing dia minum susu kambing dan korma, itu saja ya. Dan yang unik lagi bahwa Rasulullah SAW ketika pulang dan tidak didapati makanan, maka dia langsung memutuskan untuk berpuasa saja gitu ya. Jadi kalau begitu saya puasa, nah gitu ya. Itulah perilaku Rasulullah SAW. Kemudian apa dasarnya tentang makan siang ya? Jadi Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai sosok yang aktif, karenanya ketika waktu makan siang beliau sering berada di luar rumah bersama dengan para sahabatnya. Untuk waktu makan siang biasanya beliau selalu makan sebelum masuk waktu zuhur ya. Hal tersebut diceritakan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, saya mendapati Rasulullah SAW pada tempat duduk dekat pohon kurma yang telah disiram. Beliau berada di dalamnya, lalu dihidangkan makan siang dari roti dan daging yang dimasak, dan Rasulullah SAW memakannya dan orang-orang ikut bersama beliau. Lalu beliau kemudian Rasulullah SAW berwudu untuk sholat zuhur, lalu para sahabat juga melakukannya, kemudian mereka sholat zuhur ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.489. Namun berbeda dengan hari Jumat ya, di hari Jumat ada khususan. Maka biasanya sholat Jumat dulu, baru makan siang dan qailullah atau tidur siang. Dari Sa'al bin Sa'ad, dia berkata, kami sering qailullah, tidur siang dan makan siang setelah sholat Jumat ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5807. Jika tidak ada keperluan, beliau pulang ke rumah dan makan siang bersama sahabatnya. Untuk menu makan siangnya, beliau Rasulullah makan roti dan minyak zaitun atau suka sebagai pelengkap ya. Jadi itulah menjadi dasar dari Rasulullah SAW untuk makan siang ya. Kemudian bagaimana dengan makan malam ya? Untuk makan malam biasanya Rasulullah SAW melakukan sebelum Isya. Dulu di zaman Nabi belum ada listrik ya, sementara waktu sebelum Isya masih ada secercah cahaya. Saat itulah Nabi SAW makan malam. Jika makanan sudah terhidang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan terlebih dahulu tanpa tergesa-gesa, seperti yang dijelaskan oleh hadis Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam melaksanakan makan kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 632. Menu makan malamnya, Nabi selalu makan apapun yang ada dan tersedia di rumahnya, mulai dari kurma, roti gandum, susu ya, atau air nabis atau itu air kurma ya. Dan jika tidak ada keperluan, setelah Isya beliau langsung tidur. Jadi itulah dasar-dasar yang disampaikan tentang makan 3 kali sehari ya. Jadi kalau kita lihat cukup sederhana makan Rasulullah SAW ya. Sarapan hanya dengan kurma atau air kurma, atau kadang-kadang kalau ada susu kambing dia juga minum susu kambing. Tapi setidaknya dalam konteks makan ya, jadi memang ada tuntunan Rasulullah makan pagi, makan siang, dan juga makan malam ya. Jadi ini satu pendapat ya. Nanti kita akan coba kupas tentang pendapat yang lain tentang sebenarnya seberapa pentingkah kita makan 3 kali gitu ya, ataukah cukup sekali ataukah cukup 2 kali gitu ya.
karena Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk banyak-banyak berpuasa, tetapi Rasulullah juga melarang untuk kita berpuasa terus sepanjang hidup kita ya. Jadi ada saatnya berbuka, ada saatnya berpuasa, dan semuanya itu tentu saja kalau puasa sudah jelas ya, puasa itu maksimal makan 2 kali kan ya, makan sahur dan makan buka puasa ya. Bahkan kadang-kadang juga dalam banyak riwayat dan ketika dia tidak ada makanan sahur ya tidak sahur ya. Jadi walaupun itu keutamaan, ada kalanya juga Rasulullah tidak melakukan makan sahur, sehingga dengan demikian kan praktis makannya hanya 1 kali ya. Baik, tidaknya ada mau memilih makan 3 kali ya, ada pendapat yang mengatakan Islam juga mengajarkan itu ya. Setidak-tidaknya tidak ada larangan untuk kita melakukan makan 3 kali sehari. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman FM.